Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rida Setiawan. Kali ini saya akan membahas soal OSP Kimia tahun 2020. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang lolos ke tingkat provinsi dan bingung mau belajar apa nih untuk persiapan menghadapi OSP, belajar dari mana, dan apa saja yang harus dipersiapkan, teman-teman bisa ikut pelatihan persiapan OSNP Kimia bareng dengan saya yang akan diselenggarakan oleh Haro Education di tanggal 20 sampai 27 Mei 2023, di mana Haro Education sedang memberikan promo nih. Dari harga normal 700.000 sekarang harganya tinggal 450.000. Pelatihan akan dilaksanakan selama 40 jam lewat Zoom meeting. Bayangin 40 jam teman-teman hanya bayar 450.000. Oh my god. Ada juga diskon bagi teman-teman yang sebelumnya ikut pelatihan OSNK di Haro Education, sama ada juga diskon bagi teman-teman yang mendaftar secara kolektif minimal 3 orang. Ayo teman-teman buruan daftar sekarang juga ke pelatihannya. Daftar sekarang lewat nomor WA yang ada di poster ini di nomor 6285 385 548 225. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa chat aja langsung ke nomor WA tersebut atau teman-teman bisa scan QR code yang ada di poster ini. Ayo, buruan daftar sekarang juga. Oke, soal nomor 1. Cairan metanol dapat dibuat dari gas metana dengan uap air menggunakan katalis tertentu. Perubahan entalpi standar untuk reaksi pembuatan metanol tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini teman-teman dikasih tahu nilai entalpi dari beberapa reaksi. Nah, bagaimana cara menghitung nilai entalpi reaksi pembentukan metanol? Maka pertama teman-teman harus tuliskan dulu reaksi pembuatan dari metanol. Reaksinya seperti apa? Nah, di soal di sini teman-teman dikasih clue. Reaksinya itu dari gas metana dan uap air. Berarti CH4 gas plus H2O gas menjadi metanol cair. Metanol itu CH3OH. Nah, dari reaksi ini kalau teman-teman setarakan masih di kanan itu masih kurang 2 atom hidrogen. Maka sisa produknya adalah gas H2. Nah, setelah itu teman-teman lihat data yang dikasih. Lihat data entalpi yang dikasih. Kalau teman-teman lihat di sini, reaksi yang kedua adalah reaksi pembentukan dari CH4. Maka delta H reaksinya merupakan delta HF dari CH4. Reaksi yang ketiga, ini reaksi pembentukan untuk gas H2O. Maka reaksi yang ketiga ini merupakan delta HF dari H2O gas. Nilai delta H-nya adalah entalpi pembentukan dari H2O gas. Kemudian reaksi yang kelima, ini adalah reaksi pembentukan dari CH3OH, metanol cair. Maka delta H reaksinya merupakan nilai delta HF dari metanol cair. Nah, dengan menggunakan tiga nilai delta H pembentukan ini, teman-teman bisa hitung nilai delta H reaksi pembentukan dari metanol menggunakan rumus total nilai entalpi pembentukan produk dikurangi total nilai entalpi pembentukan dari reaktan. Maka delta H reaksinya sama dengan delta HF dari metanol CH3OH plus delta HF dari H2 dikurang total entalpi pembentukan dari reaktan. Berarti delta HF CH4 gas plus delta HF dari H2O gas. Nah, teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai teman-teman gunakan nilai delta HF untuk H2O liquid. Karena dari reaksi pembentukan metanol yang dikasih tahu di soal, reaksinya dari H2O gas.
Lalu teman-teman masukkan nilai delta H-nya. Delta HF dari CH3OH nilainya min 238,6. Delta HFH2 nilainya berapa? H2 itu termasuk unsur bebas yang ditemukan di alam. Maka H2 memiliki delta HF bernilai 0. Kemudian dikurang dari delta HFCH4 nilainya minus 74,848. Kemudian ditambah delta HFH2O yang gas, nilainya min 241,8. Maka teman-teman bisa hitung di kalkulator. Minus 238,6 terus dikurang dalam kurung minus 74,848 terus minus 241,8, hasilnya plus 78,048. Maka jawabannya plus 78 kilojoule. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 1. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Di antara reagen berikut yang paling efektif untuk dapat mengubah 3-metil 1-oktanol menjadi 1-kloro 3-metil oktana adalah titik-titik. Nah, pertama kita harus tuliskan atau gambarkan struktur dari 3-metil 1-oktanol. Oktanol itu berarti rantai utamanya mengandung 8 karbon dan mengandung gugus fungsi alkohol karena akhirannya ol. Berarti ada 8 karbon. Terus gugus fungsi alkoholnya di nomor 1 ya. Kemudian di nomor 3 ada cabang metil, cabang CH3. Nah, untuk mengubah 3-metil 1-oktanol menjadi 1-kloro 3-metil oktana, berarti strukturnya hampir sama. Yang beda adalah gugus OH di nomor 1 diganti sama gugus Cl. Nah, untuk mengubah gugus OH menjadi Cl, untuk mensubstitusi gugus OH menjadi Cl, maka reagen terbaik yang bisa teman-teman gunakan adalah reagen PCl3. Jadi pilihannya antara reagen PCl3, PCl5, atau SOCl2. Ini reagen yang biasa dipakai untuk substitusi alkohol menjadi halogen. Nah, kenapa reagen yang A itu nggak bisa, reagen yang D itu nggak bisa kita pilih? Sebenarnya reagen A sama D ini bisa kita pakai, tapi karena reagen A sama D ini reaksinya merupakan reaksi SN1, reaksi SN1 itu bisa menghasilkan produk samping karena mekanismenya itu melalui pembentukan karbokation. Jadi nanti reaksinya bisa terjadi penataan ulang karbokation, sehingga nanti terbentuk produk samping. Nah, karena yang ditanyakan adalah reagen yang paling efektif untuk menghasilkan produk utamanya 1-kloro 3-metil oktana, maka kita pilih reagen-reagen yang mengalami substitusi SN2. Jadi jawabannya yang E. Itu pembahasan soal nomor 2. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Dekomposisi fosfin atau pH3 pada suatu temperatur berlangsung mengikuti kinetika orde 1 sesuai persamaan berikut. Jadi reaksinya 4pH3 menjadi P4 plus 6H2. Jika mula-mula hanya terdapat fosfin dengan tekanan 100 torr, maka jumlah tekanan total saat reaksi mencapai waktu paruhnya adalah titik-titik. Nah, dari sini
diketahui tekanan awalnya itu 100 torr. Ini tekanan awal dari pH 3. Nah, maka teman-teman bisa tuliskan mula-mula reaksi sisa. Dari pH 3 menjadi P4 plus 6H2. Semuanya berfasa gas ya. Nah, tekanan pH 3 mula-mula 100 torr. Ketika reaksinya mencapai waktu paruhnya, itu artinya apa? Reaktan yang bereaksi itu baru setengahnya. Berarti pH 3 yang bereaksi adalah 50 torr. Maka pH 3 yang sisa adalah 50. Nah, sesuai perbandingan koefisien 4:1:6. Maka P4 yang dihasilkan adalah 1/4 dari 50, yaitu 12,5. H2 yang dihasilkan adalah 6/4 kali 50. 6/4 kali 50 hasilnya adalah plus 75. Nah, maka kita bisa totalin P4 yang dihasilkan adalah 12,5, H2-nya 75. Sehingga tekanan totalnya sama dengan tekanan dari pH 3 plus tekanan dari P4 plus tekanan dari H2. Jadi kita totalin semua yang ada di sisa. Jadi 50 plus 12,5 plus 75. Nah, teman-teman bisa hitung di kalkulator. 50 plus 12,5 plus 75 sama dengan 137,5. Maka jawabannya adalah tekanan totalnya 137,5 torr. Sehingga jawabannya yang B. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 3. Nah, next soal nomor 4. Dalam larutan HNO3, konsentrasi H3O+ yang berasal dari ionisasi air adalah 10⁻⁹ molar. Maka pH larutan tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, dari soal diketahui dari reaksi ionisasi H2O menjadi H+ ditambah OH-, konsentrasi H+ atau H3O+ yang berasal dari ionisasi air nilainya 10⁻⁹. Nah, karena perbandingan koefisien antara H+ dengan OH- itu 1:1, maka OH- yang dihasilkan dari reaksi ionisasi air juga 10⁻⁹ molar. Nah, kemudian dalam larutan HNO3, HNO3 akan terurai sempurna menghasilkan H+ dan NO3-. Karena kita nggak tahu konsentrasi HNO3-nya berapa, kita misalkan dengan X. Kalau HNO3-nya sebanyak X molar, H+ yang dihasilkan adalah X, NO3-nya sebanyak X. Maka H+ total di larutan, nilainya 10⁻⁹ plus X. Kemudian untuk mencari nilai X ini, kita bisa cari dari persamaan KW. Persamaan KW untuk air sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Nilai KW air, karena di sini kita bisa asumsikan temperaturnya itu 25 derajat Celcius. Jadi nilai KW-nya 10⁻⁴. H+-nya 10⁻⁹ plus X. OH-nya 10⁻⁹. Maka nilai 10⁻⁹ plus X sama dengan 10⁻⁴ dibagi 10⁻⁹. Hasilnya 10⁻⁵ ya. Nah, 10⁻⁹ ditambah berapa
hasilnya 10 pangkat min 5, harusnya nilai X-nya 10 pangkat min 5. Kalau teman-teman hitung di kalkulator juga hasilnya sama. 1 kali 10 pangkat min 5 dikurang 1 kali 10 pangkat min 9. Nah, hasilnya bisa kita bulatkan jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, sehingga nilai X-nya sama dengan 10 pangkat minus 5 molar. Maka konsentrasi H plus totalnya sama dengan 10 pangkat min 9 plus 10 pangkat minus 5. Kalau teman-teman hitung di kalkulator, 1 kali 10 pangkat min 5 plus 1 kali 10 pangkat min 9, hasilnya bisa teman-teman bulatkan 1 kali 10 pangkat min 5. Maka H plus totalnya sama dengan 10 pangkat minus 5 molar. Sehingga pH larutannya sama dengan minus log dari 10 pangkat minus 5. Hasilnya sama dengan 5. Sehingga jawabannya yang C. Nah, itu untuk soal nomor 4. Next, kemudian soal nomor 5. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 0,041 atm. Jika diketahui titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius, maka entalpi penguapan air adalah titik-titik. Untuk soal ini, teman-teman bisa gunakan rumus berikut. Dari rumus ini, teman-teman bisa gunakan P1-nya itu 0,041 atm, T1-nya 25 derajat Celcius, ini kita ubah ke Kelvin ya. Jadi P1-nya 0,041, T1-nya 25 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, ditambah 273. Hasilnya 298 Kelvin. Lalu P2-nya yang mana? Di sini diketahui T2-nya itu 100 derajat Celcius. Ditambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Nah, P2-nya berapa? Pada titik didih suatu cairan apapun, pada temperatur didihnya, setiap cairan akan memiliki tekanan uap sama dengan tekanan uap dari atmosfer. Sehingga pada temperatur 100 derajat Celcius, tekanan uap dari air adalah 1 atm. Kita asumsikan tekanan atmosfernya 1 atm. Maka dari rumus ln P2-nya 1, P1-nya 0,041 sama dengan delta H-nya yang kita cari, nilai R-nya 8,314. T1-nya nilainya 298, berarti 1/298. T2-nya 373. Maka teman-teman bisa hitung di kalkulator. Pertama, hitung ln dari 1/0,041. Nah, untuk mencari delta H, maka kita kalikan dengan 8,314, lalu kita bagi dengan angka yang di dalam kurung bagian kanan. Kita bagi dengan 1/298 atau 298 pangkat min 1 minus 373 pangkat minus 1, tutup kurung. Nah, hasilnya delta H-nya sama dengan 39358,06. Joule per mol. Nah, kalau kita ubah ke kilojoule, kita bagi 1000. Tinggal kita geser komanya 3 kali ya ke kiri. Jadinya 39,36 kalau kita bulatkan. Kilojoule per mol. Sehingga jawabannya yang E.
Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 5. Sampai di sini kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan lebih lanjut di grup diskusi kimia yang sudah saya buat di video sebelumnya. Oke teman-teman, untuk di video kali ini pembahasannya cukup sampai soal nomor 5 dulu. Di video selanjutnya saya akan bahas soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nantikan video kelanjutannya di channel YouTube saya. Jangan lupa like videonya, subscribe channel saya, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.